Mas Rani Jazuli mengenai tentang apa sih itu KDRT. KDRT itu merupakan suatu kekerasan dalam rumah tangga di mana biasanya itu ya seperti contoh kayak permasalahan kecil terus jadinya itu besar dan ada suatu tindakan yang dimana tindakan itu ya mungkin saling melukai atau gimana, itu termasuk dalam KDRT. Dalam mencegah suatu perbuatan KDRT, tentunya kita semua sebagai generasi maupun kita semua di sini kan kakang sudah dewasa ya, sudah insya Allah sudah berpikir kelak ya pasti menginginkan untuk menikah kan, menginginkan menikah kan pastinya kan kalau sudah berkeluarga kan menginginkan keluarga yang bahagia, tidak sampailah mengalami suatu kekerasan ataupun KDRT. Suatu harapan adanya saya maupun kami di sini sebagai untuk menambah wawasan kita bersama nih, supaya kelak kita bisa ya memiliki suatu pandangan ataupun bekal dalam menghadapi masalah KDRT ini. Karena jujur mungkin zaman sekarang itu perilaku KDRT itu sudah lumayan marak. Dikatakan marak mungkin zaman sekarang itu ya pernikahan dini juga sudah banyak, dikarenakan mungkin ya pergaulan yang bebas ataupun gimana itu ya mungkin itu salah satu faktornya. Dan kita khususnya di sini kan santri semua ya, alhamdulillah santri, dan kelak sudah lulus, otomatis kan mungkin ada yang berkeinginan untuk bekerja, atau kalau sudah bekerja kan memiliki penghasilan mungkin langsung cepat-cepat rapi. Mungkin alangkah baiknya guys, sebelum kita memasuki masa pernikahan atau berkeluarga, mungkin kita bisa memperbaiki diri kita dengan ya menambah wawasan kita terlebih dahulu, supaya kita semua itu bisa mengatur keluarga dan kita kan kelak akan menjadi kepala keluarga nih. Itu sangat penting dalam suatu keluarga supaya tidak ada KDRT dalam tersebut. Di sini saya akan menerangkan KDRT dalam kitab Qurratul Uyun. Nah, pasti sudah tidak asing ya bagi kalangan santri tentang kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu berarti kan suatu kitab yang dimana di situ mengkaji ya tentang perkeluargaan. Di samping mungkin kan kalangan santri kan atau orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin belum tahu kan mengiranya Qurratul Uyun itu kita tentang bahas tentang misalkan persetubuh atau gimana ya, itu kan ternyata kita Qurratul Uyun juga membahas tentang bagaimana cara kita juga menjadi kelak nantinya keluarga yang baik, sakinah, mawaddah dan warahmah. Di sini pengertian keluarga sakinah. Oh ya, kitab Qurratul Uyun ini dikarang oleh Syekh Atihami, atau nama lengkapnya itu Syekh Muhammad Atihami atau Syekh Abu Muhammad bin Madani Atihami. Adapun keluarga sakinah menurut Syekh Atihami yaitu suatu keluarga yang di dalamnya tercipta suasana penuh kesejukan. Setiap penjuru mata yang ditujukan ke setiap sudutnya akan merasakan kedamaian. Keluarga sakinah bagaikan sebuah mata yang dihiasi dengan hiasan iman dan takwa, sehingga ketika ia memandang, yang dilihat adalah kebaikan. Sebuah keluarga yang senantiasa mengalirkan mata air kesejukan setiap penjuru yang dialirinya untuk mewujudkan keluarga yang demikian.
Nah, dalam kitab Qurratul Uyun ini ada beberapa langkah yang penting yang harus ditempuh. Di antaranya ini merupakan poin-poin penting ya yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk pada tahap berkeluarga. Yaitu yang pertama, pemilihan pendamping hidup yang selektif. Ya, mungkin kita semua kan masih bingung ya, apalagi mungkin ada sebagian orang yang mungkin merasa tidak percaya diri, saya itu kayak gini apakah bisa mendapatkan yang yang kita inginkan. Pemilihan pendamping hidup yang selektif. Jadi kita bisa mungkin nantinya kalau ingin menikah itu harus bisa pintar-pintar memilih pendamping hidup. Ya, karena apa? Karena kita itu nanti berlaku seumur hidup. Jadi pendamping hidup itu ya kita hidup bareng-bareng bersamanya sampai akhir hayat. Jadi kita harus bisa pintar-pintar dalam memilih pendamping hidup. Dan di samping memilih pendamping hidup yang kita impikan, itu kita juga harus muasabah diri. Jadi kita tidak boleh seenaknya ingin memilih pendamping hidup yang misalkan solehah, yang baik, yang ilmu agamanya. Akan tetapi kita mau malah leyeh-leyehan, kita itu malah sibuk di zona nyaman ataupun tidak ingin belajar lebih dalam lagi tentang agama. Itu kita ya harus bisa memantaskan diri juga. Dan karena memilih pendamping hidup itu kenapa sih harus selektif? Karena misalkan kita memilih calon istri itu yang maksudnya yang akhlaknya yang baik, karena ibu itu kan suatu nanti gambarannya ketika bagaimana anak-anak kita, ibu itu kan sangat penting perannya. Jadi suatu apa ya, guru pertama atau madrasah mula itu suatu ibu. Jadi kita sebagai nantinya ketika memilih pendamping hidup itu harus bisa apa ya, selektif, ataupun ya minimal kita juga sama-sama bermuhasabah diri, memperbaiki diri lagi supaya kelak nantinya kita juga sama-sama mendapatkan pendamping hidup yang baik, kita yang baik dan pendampingnya itu baik. Yang kita harapkan seperti itu. Kemudian ketika sudah berkeluarga, nantinya kan sudah berkeluarga, sudah menikah dan memiliki keturunan atau anak. Nah itu kita harus bisa memelihara keharmonisan keluarga. Di antara memelihara keharmonisan keluarga itu kita harus memiliki komitmen ataupun saling menghormati antara suami dan istri. Jadi ketika mungkin kita sebagai para bapak-bapak ya harus bisa tidak boleh mungkin memaksakan terlalu berat tugas seorang istri. Mungkin harus bisa berkata yang lemah lembut kepada istri, tidak boleh membentangnya, apalagi dengan kata-kata yang kasar, karena itu nanti timbulnya akan, yaitu tadi kekerasan KDRT yang sudah dijelaskan oleh Mas Dami. Memelihara keharmonisan juga dengan cara kita saling support, saling memotivasi antara suami dan istri. Jadi adanya suatu ikatan yang melekat lah. Jadi tidak boleh kok misalkan kita sebagai suami pulang ke rumah itu langsung seenaknya saja, langsung ibu bikinin umi bikinin teh, langsung mungkin karena kita melihat kondisi, karena mungkin kondisinya lagi capek habis bersih-bersih, kan kita harus menghormatinya, tidak boleh memaksakan lah. Intinya harus sama-sama menjaga, sama-sama menghormati.
supaya terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Nah, ini juga aslinya berkaitan juga dengan ada yang sudah tahu dengan yang Mas Dami, gender kok apa sigma. Jadi kesetaraan gender ya. Jadi gender. Jadi tugas suami kan bekerja dan tugas istri itu kalau di itunya yang sudah biasa itu tugas suami bekerja, tugas istri ya mengurus rumah tangga, mengurus anak. Di situ harus bisa dibagi seimbang antara hak kewajiban suami dan istri. Jadi ada suatu kesepakatan. Jadi tidak boleh ya misalkan misalkan ini istrinya itu mau apa? Ya bekerja, akan tetapi suaminya itu juga bekerja. Nah, di situ kan pasti bingung siapa nanti yang mengasuh anaknya. Nah, situ juga harus dipikirkan jika istrinya bekerja dan suaminya bekerja, jadi alangkah baiknya mungkin kita juga mengizinkan juga nggak apa-apa istri bekerja, akan tetapi bekerjanya itu ya tidak boleh yang berat-berat, ya dikatakan berat-berat itu yang mungkin pulangnya itu sore atau gimana. Itu juga bisa melihat diseimbangkanlah antara tugas bekerja dan juga mengurus anak. Tidak boleh kita mengizinkan istri untuk bekerja dan anaknya itu tidak dirawat oleh istrinya, akan tetapi dirawat oleh pembantunya. Itu akan berdampak pada anaknya nanti, karena beda kalau diasuh oleh ibunya sendiri langsung. Kalau dengan dirawat di misalnya babysitter itu nantinya akan beda. Jadi kita sebagai suami harus bisa mengatur itu supaya kita juga bekerja kan, tapi ya alangkah baiknya itu istri itu ya di rumah. Jadi kita sebagai para suami, para bapak-bapak itu harus bisa sebisa mungkin lah nanti bekerja dan menghidupi istri dan anak dengan sebaik-baiknya. Jadi istri itu kalau sudah pulang di rumah itu biar bawahnya itu senang, itu gimana? Jadi misalkan pulang bekerja, misalkan istri sedang sibuk-sibuk beres-beres rumah, sambil mungkin mengurusi anak lah. Kita sebagai suami mungkin dengan cara membawa apa itu sebagai nyenang istri di rumah dan anak-anak. Dan sebenarnya istri pun harus berlakuan sama pada kita sebagai bapak-bapak, harus bisa menghormati tadi. Ketika kita pulang ya mungkin harus ya minimal senyum, disambut dengan senyum atau senang. Tidak boleh ada mungkin rasa mewek atau tidak senang lah kalau suami itu pulang. Ya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, harus dibagi dengan baik. Ya intinya itu. Kemudian pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan keluarga. Nah, di sini di kitab Qur'anul Karim itu dijelaskan berarti dalam kebahagiaan suatu keluarga itu mungkin di sini peran seksualitas jadi penting, karena ya mungkin adanya hubungan intim antara suami dan istri itu memang sangat penting dalam suatu membentuk keeratan hubungan. Jadi ya jangan terlalu sering sih. Intinya itu supaya supaya kita itu dengan istri itu nantinya bisa memiliki ya hubungan yang sangat erat lah. Intinya itu jangan sampai istri itu merasa dianggurkan atau bosan, dan sebaliknya jangan sampai suami itu merasa bosan di rumah karena ya nggak apa-apa. Jadinya
buat bisa mungkin kita sebagai laki-laki, sebagai suami ya harus bisa melayani perempuan, dan juga yang perempuan juga harus bisa mengerti laki-laki, supaya kan sekarang banyak kasusnya laki-laki yang selingkuh atau yang mungkin karena istrinya itu mungkin kurang perhatian atau gimana, nah, itu harus sama-sama apa nih, harus sama-sama dimengerti, mungkin harus ya memiliki komitmen bersama-sama, tidak boleh saling memaksa juga. Mungkin tadi ketika istri sedang capek ya kita harus mengerti, tidak boleh memaksa. Nah intinya itu peran seksualitas itu juga sangat penting bagi keluarga. Mungkin apa nih, kita kan santri nantinya ya insya Allah semuanya babagan keharmonisan keluarga atau KDRT, mungkin harapannya kita sebagai santri tidak boleh melakukan hal-hal yang tadi seperti KDRT ataupun kekerasan, karena kita santri malah justru harus memberikan contoh yang baik pada nantinya di keluarga, masyarakat, apalagi santri ketemu santri. Nah itu kan sudah sangat-sangat luar biasa, dan ya harapannya nanti bisa ya mengajari anak-anaknya tentang ya hal-hal yang baik dan ditularkan lah, dan juga diajarkan pada masyarakat juga. Jadi apa, di samping kita nanti sudah berkeluarga, jangan sampai kita lalai ataupun kita sampai melakukan tindak kekerasan, karena itu sangat berpengaruh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Hami, ketika kita sebagai orang tua mencontohkan hal-hal yang tidak baik, nah itu dilihat oleh anaknya, itu akan berimbas pada karakter anak itu, justru malah tidak baik pada karakter anak itu. Seperti contoh, mungkin anak menjadi tidak nyaman di rumah atau depresi dan sering ya kayak merasa tidak diperhatikan lah, karena orang tuanya sering melakukan kekerasan atau sering bertukaran atau apa, berselisih. Nah, jadi mungkin bisa dilanjut. Jadi kita harus mempersiapkan matang-matang dengan khusus dalam diri kita, perbaiki diri kita menjadi lebih baik supaya nantinya bisa menjadi panutan yang baik bagi keluarga, khususnya bagi istri dan anak-anak kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan selain itu juga harus bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita sebagai para generasi nantinya bapak-bapak harus bisa menjadi pemimpin yang baik dalam mengurus keluarga. Dan yang paling terpenting kuncinya adalah kesabaran. Jadi antara ketika kita sudah berkeluarga itu kita kuncinya itu satu, harus sabar. Ketika istri marah, kita sabar. Jadi ini apa nih? Api jangan dilawan dengan api. Jadi ketika istri marah, ya kita harus mengempat, harus sabar. Karena dengan kesabaran itu akan tidak menimbulkan, yaitu tadi KDRT tadi kan sekarang banyak, mungkin istri marah dan ditambah suaminya marah, itu kan akan pecah, akan nantinya mungkin akan menjadi mungkin apa, malah justru perceraian. Alhamdulillah dari ketika ada masalah, sabar dan tetap berdoa kepada Allah, semoga menjadi keluarga yang baik, jadi pribadi yang lebih baik nantinya, dan apa ya, mengharapkan keturunan yang baik juga. Dan kita sebagai nanti calon bapak-bapak harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berbakti. Intinya itu kita juga kan ya sudah berpikir kedewasa. Jadi kita berdoa, sering berdoa, dan sambil muhasabah diri kita berpikir supaya, dan harapannya itu berdoa supaya mendapatkan nantinya istri yang soleh dan anak yang berbakti pada orang tua. Dan ketika sudah berkeluarga,
sama-sama menjaga, sama-sama menghormati supaya tidak ada tindak KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin itu saja dari pertemuan kita atau sosialisasi penyuluhan tentang KDRT. Semoga apa yang sudah kita eh, dengarkan bersama-sama bisa menjadi eh, wawasan bagi kita supaya kita mencari bekal yang sebanyak-banyaknya, mencari pengetahuan yang sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga kita kelak khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.